Oke, baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, semua yang ada di kelas ini. Nah, hari ini hari Kamis, kita masuk di mata kuliah, yaitu namanya adalah dasar pemrograman, atau biasa disebut dengan basic programming ya, atau kalau dalam mata kuliah lain namanya adalah algoritma pemrograman. Nah, selama satu semester ke depan nanti kita akan belajar tentang yang namanya mulai dari pengenalan algoritma dan pemrograman, tapi lebih banyaknya nanti kita akan implementasikan basic programming ini ke dalam yang namanya bahasa pemrograman C++. Jadi untuk apa resource yang akan kita butuhkan nanti saya sampaikan. Ya, kalau ini sudah teman-teman pasti paham lah ya. Oke. Kemudian, nah ini yang paling penting ini, di awal kita harus melakukan yang namanya kontrak dulu, ya. Nah, jadi kita itu di dasar pemrograman ini, untuk bobot mata kuliahnya itu adalah 3 SKS, yaitu 1 teori dan 2 praktikum. Nah, nanti apa yang menjadi capaian dari mata kuliah ini, teman-teman di akhir daripada mata kuliah ini nanti akan bisa dan mampu untuk mengimplementasikan algoritma berbasis compiler atau executable dengan bahasa pemrograman C++. Jadi untuk program-program sederhana, nanti setiap pertemuan kita akan membuatkan yang namanya program implementasi dari beberapa topik ke dalam bahasa pemrograman C++. Jadi ini nanti yang akan kita pelajarin topik-topiknya ya. Di mana nanti di sini sudah saya breakdown ada 10 topik, tapi dalam satu topik ini ada yang nanti 2 pertemuan. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk metode penilaian seperti biasa ya, ada yang namanya aturan, kehadiran, kedisiplinan, laporan akhir, nanti ada aktivitas keterampilan, evaluasi praktikum dan yang lain-lain. Yang pasti di sini kita tidak hanya belajar dari segi skill saja, tapi pembentukan karakter juga perlu diperhatikan. Karena itulah yang menjadi fondasi nanti teman-teman ketika bekerja di industri. Ya, yang paling utama itu adalah karakter buildingnya seperti apa. Untuk aturan penilaian, seperti biasa selalu saya berikan toleransi untuk keterlambatan yaitu 10 menit sebelum perkuliahan. Nah, kehadiran kurang dari 80% tidak bisa ikut ujian. Jadi usahakan kalau bisa selama satu semester 14 pertemuan, teman-teman bisa hadir sebanyak 14 pertemuan. Nanti kalau di tiap pertemuan diberikan tugas mingguan, ini opsional saja. Tugas akhir akan bisa menjadi nilai UAS. Ini untuk range penilaiannya, kita masih mengadopsi penilaian ada yang namanya plus ya. Jadi dari A, B+, B, C+, C, D, dan E. Tidak disarankan di range D dan E. Kalau ini adalah failed, ya gagal di sini dan harus mengulang. Ya. Sebisa mungkin kalian nanti ada di sini, di range ini. Ya, di range A, dari 89 sampai 100. Kalau tidak bisa sampai di sini, ya minimal lah di sini ya, di 75 sampai 79. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Jelas? Jelas nggak semuanya? Jelas ya? Oke. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kalau saya terlalu cepat, langsung ini ya, langsung. Jelas. Ya, langsung disampaikan. Pak, kurang jelas gitu. Oke. Nah, untuk belajar di basic programming atau dasar pemrograman, apa ini nanti software yang akan kita gunakan? Nah, kebetulan ini semuanya kan empat-empatnya memiliki laptop dan PC. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan yang namanya software untuk implementasi kode program. Kita menggunakan IDE, Integrated Development Environment-nya, yaitu dengan CodeBlocks. Ya. Kemudian praktikum dilaksanakan tiap minggu selama 2 jam. Ya, jadi ngoding nantinya ya, walaupun nggak ngoding-ngoding seperti ngoding-ngoding yang apa ya, terlalu serius, kita mah santai aja ya.
karena kita di sini bermain dengan logika. Oke, nanti untuk buku wajibnya teman-teman kalau lagi ada waktu senggang bisa cari di e-book, atau kalau mau ke toko buku bisa cari bukunya, namanya adalah Dasar Pemrograman atau Algoritma dan Pemrograman. Itu bukunya. Nanti kalian tinggal cari aja ya, boleh dapat e-booknya atau bisa buku teks untuk pegangan. Nah, untuk persiapan belajar dasar pemrograman selama 1 semester, apa yang harus kita butuhkan? Kita membutuhkan ada yang namanya software seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu software yang akan kita gunakan adalah CodeBlocks. Ya, sebenarnya bukan hanya CodeBlocks aja yang akan kita gunakan, banyak sekali. Cuman saya di sini lebih lebih refer ke yang namanya CodeBlocks atau Dev C++, ini Dev C++ atau CodeBlocks karena IDE-nya ringan. Kalau kita menggunakan Visual Studio agak berat ya, itu lebih ringan dia. Jadi nanti teman-teman bagaimana cara untuk instalasi CodeBlocks itu sudah saya buatkan tutorialnya, nanti tinggal diikutin saja ya. Artinya nanti disinilah kita akan menuliskan struktur-struktur program nantinya. Bagaimana cara untuk membuat program-program sederhana sesuai dengan topik yang ada di mata kuliah dasar pemrograman ini. Oke, sampai di situ dulu tadi di kontrak perkuliahan. Sebelum saya masuk langsung ke topik materi, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Pak, kalau saya pakai handphone, nggak punya laptop, nggak punya PC, bagaimana Pak? Pakai Android bisa. Nama softwarenya adalah CPP Droid namanya. Ya, bisa diunduh di Play Store. Namanya CPP Droid. Nanti untuk sintaks dan yang lain-lain itu strukturnya akan kita bahas. Tapi lebih enak kalau menggunakan PC atau laptop. Itu karena nggak capek nanti untuk ininya scroll, untuk ini ngetiknya nggak capek. Ya, dan layarnya kan lebih gede. Tapi kalau pakai tablet enak juga gitu, lumayan gede juga. Kalau pakai handphone dia layarnya kecil ya. Jadi ya agak membutuhkan inilah kesabaran seperti itu. Oke, gimana Koko? Aman? Ya Pak. Iya. Koko lagi ada di mana ini? Lagi di rumah atau lagi di kamar mandi? Di rumah Pak. Lagi di rumah. Oke, mantap. Di rumah tapi pakai masker ya? Gak apa-apa Pak. Oh iya, oke. Ya, berarti di rumah tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Kalau saya lagi di lab, hanya saya sendiri di sini, makanya saya buka masker gitu ya. Oke, baik teman-teman, dari kontrak perkuliahan yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke ini? Wow, serem banget ini kelihatannya gitu ya. Pengenalan algoritma. Wah. Algoritma. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nanti untuk psikologi saya akan share ininya ya, akses code-nya. Nanti setelah selesai saya menjelaskan dulu supaya fokus. Oke, baik teman-teman. Kalau tidak ada kita akan mulai ya. Nah, topik pertama di pertemuan pertama kita akan membahas tentang yang namanya pengenalan algoritma. Kira-kira nih dari bertiga nih, apakah ada yang sudah pernah mendengar tentang algoritma? Udah Pak, dengar doang Pak. Belum ya? Oke, baik. Nah, oke, kalau begitu kita akan lihat dulu apa capaian dari pertemuan pertama ini dengan topik pengenalan algoritma. Kita lihat dulu. Jadi hari ini kalau kita belajar apa yang didapatkan, itu yang penting. Gitu ya. Sama kalau kita pergi ke pasar, apa yang mau kita beli? Nah, jadi ada tujuannya. Nah, ini ya. Jadi hari ini teman-teman, nanti setelah belajar dengan saya di mata kuliah dasar pemrograman topik pertama, nanti teman-teman akan mampu menjelaskan tentang algoritma, akan mampu menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman. Itu di pertemuan pertama.
Nah, setelah kalian mampu menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman, maka kalian nanti akan mampu hari ini untuk menuliskan algoritma dengan berbagai cara. Nah, jadi kelihatannya seremnya, langsung belajar tentang yang namanya algoritma, menuliskan algoritma. Nah, jadi kalian nggak disuruh untuk membuat algoritma, tapi memahami, menjelaskan, kemudian untuk praktiknya nanti kalian bisa menuliskan algoritma dengan berbagai cara. Caranya bagaimana, Pak? Let's see. Nah, sebelum kita nanti masuk ke dalam bagaimana cara menulis algoritma, kita introduction dulu, ya. Oke, nah di sini kan ada pertanyaan nih, banyak banget nih pertanyaannya nih. Aduh, biasanya kalau kita melihat pasti kita akan banyak bertanya tentang apa yang dimaksud dengan ini, ya. Yang pertama, di sini ada pertanyaan, apakah algoritma itu? Yang pertama. Yang kedua, apakah mempelajari algoritma memerlukan pengetahuan dasar matematika? Nah, karena ini kan dari TKR, IPA, dan yang lain-lain. Jadi mungkin pernah belajar yang namanya matematika, pernah belajar juga menyinggung yang namanya algoritma. Nah, sekarang saya tanya dulu nih, Demas. Demas, tahu nggak algoritma itu apa? Mana Kang Demas? Nggak tahu, Pak. Suaranya kecil. Nggak tahu, Pak. Oke, ya. Oke. Nah, Koko, tahu nggak apa itu algoritma? Setahu saya itu berhubungan dengan pemrograman, Pak. Oke, berhubungan dengan pemrograman. Oke, kalau menurut Kak Hasna gimana? Algoritma itu apa? Menurut saya yang saya tahu itu algoritma itu langkah-langkah penyusunan untuk suatu ini ya sih Pak, langkah-langkah gitu. Oke, siap. Langkah. Iya, baik. Mantap sekali ya. Jadi semua apa yang dijawab itu tadi yang disampaikan itu sudah mewakili ya dari apa yang dimaksud dengan algoritma. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah mempelajari algoritma memerlukan pengetahuan dasar matematika? Nah, gitu. Jadi, menurut kalian algoritma ini identik dengan hitungan enggak, matematika enggak gitu? Ya. Oke, untuk menjawab ini, mari kita masuk lagi ke slide berikutnya. Iya. Nah, perhatikan kawan-kawan. Algoritma hanya memerlukan pemikiran secara logis, atau biasa disebut dengan logika berpikir. Pemikiran yang logis milik semua orang. Jadi kalau ditanya tadi, apakah algoritma itu memerlukan yang namanya matematika, sebenarnya tetap perlu. Tapi yang paling ditekankan di sini adalah bagaimana kita bisa berpikir secara logis. Logika berpikir yang akan dipacu di sini, gitu ya. Nah, sehingga algoritma plus data struktur atau struktur data nanti akan menghasilkan sebuah program menurut Niklaus Wirth ya, dari Zurich, Switzerland. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana analogi kenapa kita berbicara tentang algoritma, apa sih sebenarnya yang akan dihasilkan dari algoritma ini. Kita masuk. Seleb. Nah. Ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi, dari apa yang kalian sampaikan, maka kita akan bahas ya secara detail di sini. Nanti boleh tanya jawab langsung ya. Jadi kalau teman-teman ada yang yang kurang dipahamin, langsung aja, Pak, saya mau bertanya gitu ya. Nanti langsung raise hand, nggak apa-apa, atau open mic. Nah, mengapa harus belajar algoritma? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul kalau kita ingin melakukan sesuatu. Kenapa kita harus belajar algoritma? Nah, orang-orang kadangkala taunya algoritma itu adalah rumus-rumus, rumus sintaks dan yang lain-lain. Nah, jadi kalau ditanyakan seperti ini, kenapa harus belajar algoritma? Karena dalam bahasa pemrograman, ini ujung-ujungnya nanti adalah implementasi ke dalam yang namanya program.
Jadi algoritma ini nanti akan diimplementasikan ke dalam program untuk menyelesaikan masalah dengan langkah atau urutan sesistematis mungkin. Nah, karena dalam bahasa pemrograman kita sangat membutuhkan yang namanya logika berpikir. Dan algoritma juga sangat berguna dalam kehidupan kita, karena bila kita terapkan dalam kehidupan, maka algoritma dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah dengan urutan yang logis. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, contoh dari urutan yang logis ini seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Sekarang mari kita lihat. Ya, saya akan masuk ke analogi. Nah, analoginya seperti ini, guys. Ya, lihat, menyeduh kopi. Nah, Demas setiap hari minum kopi, sehari bisa 3 kali sambil nunggu mobil, ya. Nah, ini sambil nunggu dia, ya, nonton YouTube, dia sambil minum kopi. Begitu juga dengan Koko, ya. Koko itu kalau lagi pusing migrain dia langsung minum kopi karena obatnya adalah kopi. Nah, sekarang pertanyaannya, hubungannya apa dengan menyeduh kopi? Apa hubungan algoritma dengan menyeduh kopi? Itu yang menjadi pertanyaan. Bapak ini ada-ada aja, masa algoritma disamakan dengan kopi, gitu, ya. Nah, coba kalian berpikir sejenak, gitu ya, berpikir sejenak, apa hubungannya algoritma dengan menyeduh kopi? Apa sebenarnya goals-nya yang ingin didapatkan di sini? Oke, mari kita lihat, ya. Yang didapatkan adalah ini. Perhatikan. Kalau kita ingin menyeduh kopi, oke, apakah langsung kopinya jadi? Itu yang menjadi pertanyaan. Tidak, Pak. Berarti apa yang dilakukan? Mempersiapkan alatnya, Pak. Iya. Ada beberapa step atau langkah yang akan kita lakukan sebelum kita meminum kopi. Yang pertama, kita harus persiapkan 1 gelas kosong. Harus ada gelasnya. Kemudian kita harus ambil sendok makan. Kemudian kita siapkan gula pasir, kita siapkan kopi bubuk, baru kita siapkan air panas yang sudah masak, baru memasukkan 1 sendok makan kopi bubuk ke dalam gelas tersebut, memasukkan 2 sendok makan gula pasir, baru kita tuang air panas, baru kita aduk. Ya toh? Setelah diaduk, semua sudah larut dalam air panas, maka kopinya selesai, siap untuk diminum. Nah, jadi apa yang diambil dari analogi ini? Ya. Goals-nya adalah kita bisa membuat yang namanya langkah, urutan, dan prosedur untuk menyelesaikan masalah ini. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bagaimana cara menyeduh kopi. Berarti kita harus paham apa langkahnya. Setelah paham langkahnya, urutannya bagaimana? Dan prosedur yang digunakan apa. Nah, inilah yang dimaksud dengan algoritma. Ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan sebuah masalah yang disusun secara sistematis. Nah, itu ya. Oke. Nah, kalau melihat definisi ini, mungkin kalian sedikit sudah paham bagaimana tentang yang namanya algoritma dan apa itu algoritma. Bagaimana cara menulis algoritma? Nah, ini goals kita tadi hari ini adalah, tadi kan ada 2 goalsnya, ya. Capaiannya ada 2. Yang pertama adalah kalian memahami apa itu algoritma dan bisa menjelaskan tentang yang namanya algoritma. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya bagaimana cara penulisan algoritma. Nah, ternyata penulisan algoritma itu bisa ditulis dengan berbagai cara. Nah, penulisan algoritma yang akan kita lakukan yaitu bisa dengan menggunakan kalimat deskriptif, bisa dengan menggunakan flowchart atau bagan alir,
Penulisan algoritma itu bisa kita lakukan dengan menggunakan kalimat deskriptif. Nah, kalimat deskriptif artinya di sini adalah kita menggunakan untaian kalimat atau kata-kata. Lah, emang bisa Pak? Algoritma itu bisa ditulis dengan kata-kata? Bisa. Kan tadi cara menulis algoritma itu banyak. Jadi algoritma tidak selalu identik dengan yang namanya sintaks, gitu loh. Awalnya dari kalimat deskriptif. Nah, begitu kita tuliskan dengan kalimat deskriptif, itu harus selaras atau harus matching dengan yang namanya flowchart. Kita tuangkan dalam flowchart. Nah, bentuk ketiga setelah dengan flowchart baru kita implementasikan dengan yang namanya pseudocode atau kode semu atau code ya, kode. Nah, gitu kawan-kawan. Nah, contohnya di sini perhatikan ya. Kita mempunyai sebuah kasus atau problem, yaitu bagaimana cara membuat sebuah program ganjil genap. Diberikan sebuah bilangan bulat positif X. X ini tidak diketahui nilainya berapa. Yang penting dia X, variabel ini X. Ya. Untuk dicek apakah termasuk ganjil atau genap, ya. Nah, bagaimana cara untuk menulisnya dengan menggunakan kalimat deskriptif? Dengan kalimat dulu gitu loh. Ya. Nah, ini kasusnya ini membuat program ganjil genap. Kita akan tuliskan ke dalam yang namanya kalimat deskriptif. Algoritmanya bagaimana? Begini, teman-teman. Jika X habis dibagi 2, maka tulis genap. Jika tidak, maka tulis ganjil. Ya. Kalimat deskriptif seperti ini dalam algoritma dengan kalimat deskriptif seperti ini harus kita bisa buatkan ke dalam bentuk yang namanya flowchart. Bagaimana caranya Pak? Begini. Ya. Dengan flowchart artinya adalah kita menuliskan algoritma dengan simbol-simbol untuk menggambarkan aliran atau langkah. Ya. Kita akan membuat yang namanya aliran atau langkah dengan simbol. Nah, jadi semuanya simbol ini ada artinya sebenarnya. Tapi tidak kita bahas secara terperinci. Di sini saya hanya ingin menjelaskan bagaimana cara menuliskan algoritma. Yang pertama kita akan mulai baru baca X. Baca X. X ini adalah variabel yang tadi saya sampaikan. Nilainya belum ditentukan. Ya, berapapun nilainya tidak masalah. Kemudian ini ada yang namanya decision. Ketupat ini decision. Nah, di sini X mod 2 sama dengan 0. Mod di sini adalah modulus. Kalau kalian pernah belajar matematika, kalian pasti akan sudah terbiasa dengan kata-kata seperti ini, ya. Ini namanya adalah modulus. Modulus itu adalah sisa bagi, sisa hasil bagi. Jadi kalau X di sini mod 2 sama dengan 0 artinya adalah contoh di sini 10. 10 mod 2 sama dengan 0. Habis enggak 10 ini dibagi 2? Habis. Ya, karena 2 kali 5 sama dengan 10, berarti nggak ada sisanya. Kalau memang dia habis dibagi 2, ya, maka nanti tuliskan genap. Baru selesai. Nah, karena di sini programnya kita algoritmanya hanya untuk menuliskan bagaimana menghasilkan yang namanya ganjil dan genap, maka outputnya adalah ya ganjil dan genap. Dari mana? Dari variabel yang diselesaikan di sini, ya, dari X mod 2 ini. Nah, kalau dia 9 contohnya, 9 mod 2 sama dengan 0, tidak, karena 9 sisa hasil baginya itu adalah 1. Kenapa 1? Karena 2 kali 4 sama dengan 8. 9 kurang 8 sama dengan 1. Apakah dia genap? Tidak, maka dia akan ke sini. Tulis ganjil. Baru selesai. Nah, inilah bagaimana cara menuliskan algoritma dengan yang namanya flowchart. Nah, bagaimana cara untuk menuliskan algoritma ke dalam yang namanya pseudocode atau kode semu, ya, kode-kode maksudnya. Nah, kode-kode semu ini, ya, kode-kode yang akan kita inputkan ini, yang akan kita buatkan dari hasil kalimat deskriptif, dari hasil flowchart tadi, maka kita akan tuangkan ke dalam kode yang mirip dengan bahasa pemrograman. Nah,
Terus bagaimana cara untuk menyelesaikan program ganjil genap dengan menggunakan kode semu? Caranya adalah seperti ini. Yang pertama adalah kita harus mendeklarasikan X yang tadi. X itu tadi kan variabel ya. Kita nggak tahu nilainya apa. Cuman kalau dalam kode semu, ini harus jelas. Dia harus mempunyai yang namanya tipe data. Kalau dia nggak punya tipe data, maka nanti itu akan ambigu. Ya, si program nggak akan kenal gitu loh. Karena beda bahasa pemrograman, beda struktur yang digunakan. Gitu. Makin pusing kan? Iya, sama. Saya juga makin pusing. Nah, ini adalah contoh latihan penulisan algoritma. Buatlah penulisan algoritma untuk menghitung luas segitiga dengan kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Sama seperti yang tadi. Yang pertama, kita mulai dengan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif tadi yang saya sampaikan adalah untaian kata atau kalimat yang dibuat dalam bentuk urutan atau langkah. Nah, algoritma untuk kalimat deskriptif menghitung luas segitiga, yang pertama kita masukkan alas, yang kedua masukkan tinggi, yang ketiga hitung luas, yaitu 0,5 kali alas kali tinggi. Kemudian cetak luas. Udah selesai, ini algoritmanya untuk menghitung luas segitiga dengan kalimat deskriptif. Cara menuliskannya dengan flowchart, perhatikan kawan-kawan. Nah, ini dia. Ya, nah, sama kayak yang tadi, lihat. Mulai. Masukkan alas. Masukkan tinggi. Oke. Luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Cetak luas. Pak, bedanya dengan yang tadi apa? Yang tadi kan ada cabang-cabangnya. Kalau dia ke kiri ke kanan dia ganjil, kalau ke bawah dia genap gitu. Nah, beda kasus, beda cara untuk membuat diagram alirnya. Kalau ini kan kasusnya hanya menghitung. Jadi tidak ada yang namanya percabangan, tidak ada yang namanya kondisional yang harus dipenuhi gitu loh. Di sini hanya pure untuk menghitung saja. Ini tadi dengan kalimat deskriptif menghitung luas segitiga. Ini dengan flowchart. Nah, dengan pseudocode bagaimana Pak? Dengan pseudocode, dengan kode program. Dengan kode program begini ya. Ya. Setelah kita deklarasikan ada alas, tinggi, luas. Ini harus ada ini, ya. Alas, tinggi, luas. Karena inilah variabel-variabel yang kita gunakan. Nah, kemudian bagaimana dengan algoritmanya? Algoritmanya adalah input alas, input tinggi, cetak luas. Nah, itu tadi kan, input alas, input tinggi, cetak luas. Nah, kemudian kalau dengan program, nah ini harus urutannya ini dari atas ke bawah ya, jadi ini nggak dipisah-pisah. Ini namanya urutan sistematis, urutannya. Jadi, untuk menyelesaikan program hanya menghitung luas segitiga, kita harus menuliskan sintak kayak gini dalam program. Oke, nah setelah kita belajar algoritma kawan-kawan, ya, algoritma tersebut nanti akan kita tuliskan dalam bentuk program. Program itu adalah kumpulan instruksi atau perintah komputer dengan bahasa tertentu. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwasannya yang saya tulis itu tadi pakai bahasa pemrograman C++. Itulah program yang saya tulis itu. Nah, ini kawan-kawan, ya. Ini yang perlu nanti hari ini kalian selesaikan, yaitu adalah kalian akan melakukan yang namanya praktik. Praktiknya apa? Buatlah penulisan algoritma untuk menghitung luas lingkaran dan luas persegi menggunakan kalimat deskriptif, menggunakan flowchart dan juga pseudocode. Ya. Jadi ini praktiknya hari ini yang akan kalian lakukan. Ya. Jangan lupa ini materinya dibaca baru nanti dikerjakan praktiknya. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat pagi.